warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa bi'iznillah, wa bifadlillah, wa bisyafaati rasulillah, wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Para habaib, para alim, para guru, para orang tua, tokoh masyarakat, tokoh adat yang saya muliakan, saya cintai, ketua tamir masjid dan semua pengurusnya yang saya hormati, kepala desa dan staf jajarannya, ketua BPD dan seluruh anggotanya, bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, hadirin hadirat rahimakumullah, wabil khusus yang menjadi wasilah wa wasilatun bainana, kita hadir di sini, silaturahmi di sini, maulid nabi di sini. Beliau Bapak Haji Muhammad Surdi, sekeluarga Bapak Haji Ahmad, kami sama doa untuk kebaikan kita semua. Semoga Allah kabulkan niat hajat baiknya untuk kebaikan dan kemaslahatan khususnya Kota Bangun, umumnya Kalimantan Timur. Amin ya rabbal alamin. Ibu bapak rahmatnya Allah, supaya mau kita lebih barakah lagi, doa kita dijawab oleh Allah, makbul, ibadah juga makbulah. Ikuti dulu ijazah zikirnya kali ini maulud, silakan ikuti semuanya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa syukur ibadallah wa iyaya bitaqwallah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftahli bifutuhil arifin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala al-habibi al-alimi al-azim Sayyidina Muhammadin al-hadi ila siratil mustaqim. Astaghfirullahal ghafurur rahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Baik ibu bapak yang dirahmati Allah, ijazah berzikir yang pertama zikir jahar, yang kedua zikir khafi. Ketahui yang menjajahkan ini bukan ulun, ulun hanya dipinjam mulut saja. Yang menjajahkan adalah sahibul ijazah, sahibul fadilah, sahibul karamah, sultanul awliya dan zaman, seperti yang disampaikan Abah Lutfi bin Yahya, Syekh Muhammad Abdul Ghaus Saifullah Masdul. Yang pertama zikir jahar, bacaannya la ilaha illallah. Caranya seperti begini, lihat ke depan semuanya. La ilaha illallah dibagi tiga, satu la, dua ilaha, tiga illallah. La itu tarik dari bawah pusar ke tengah perut, tengah dada, tenggorokan, dagu, bibir, antar dua alis sampai ke ubun. Lalu kepala miringkan ke dada kanan, ucapkan ilaha. Lalu kepala miringkan ke dada kiri, ucapkan illallah. Dalam keadaan mata terpejam, senapas biar ke depan. Saya contohin, jangan ikutin dulu. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tutup dengan Sayyidina Muhammad Rasulullah. Begitu caranya, mudah sekali. Semua tundukkan kepalanya bareng-bareng satu komando. Pejamkan matanya, ingat satu napas. La tarik dari bawah pusar, tengah perut, tengah dada sampai ke ubun. Lalu ilaha hujamkan ke dada kanan, illallah hujamkan ke dada kiri masing-masing bareng. Satu, tundukkan kepalanya, pejamkan matanya. Dua, tiga. La ilaha illallah. Tundukkan lagi, pejamkan matanya. Satu, dua, tiga. La ilaha
illallah. Sekali lagi tundukkan kepalanya, pejamkan matanya. 1, 2, 3. La ilaha illallah. Ikuti Sayyidina Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Angkat tangannya, amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam salatan tunna bi jamil ahwali wal afat wa taqdirana bi jamil hajat wa tutahhirna biha min jamil syiat wa tarabuna bi indaka ala darajat wa tuballighuna bi asal ghayat min al khairat al hayat wa ba'da al mamat innal ladina yubay'unaka innama yubay'unallaha yadullahu wa qadima wa nakasa wa innama yanqusu an nafsi wa man awfa bima ahadahu Allah fa sa'ti ajran azima wa tasimu bihablillah hadratin nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa liman dakhala fi baiti ajma'in kullu syai'in lahum al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki iyyaka na'budu wa siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ibu bapak, itu tadi namanya zikir jahar. La ilaha illallah dipakai, diamalkan setiap habis sholat 5 waktu 165 kali. Itu petunjuk dari Syekh Ahmad Khotib bin Syabdul Ghaffar As-Sambasi. Lebih banyak lebih baik. Repot, kalau repot cukup 3 kali saja. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tutup dengan Sayyidina Muhammad, beres. Di waktu-waktu longgar diperbanyak zikirnya. Itu namanya zikir jahar. Yang kedua, zikir khafi. Semua tundukkan kepala ke dada sebelah kiri masing-masing. Tundukkan kepala ke dada sebelah kiri masing-masing. Di kiri masing-masing. Tutup mata, pejamkan matanya. Lipat lidah ke atas langit-langit. Tekuk lidahnya ke atas langit-langit. Rapatkan gigi, kunci, rapatkan bibir, rapat giginya. Cukup dalam hati saja. Ini komando dan mulut ini komando. Dalam hati saja. Allah, 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 Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah. Bukan Allah, Allah bukan. Allahu Allah bukan. Ya Allah bukan. Tapi 4 ketukan jantungmu masing-masing. Ada hu di tengah-tengah 2 kalimat Allah. Allahu Allah, Allahu Allah. Ini anzalnahu fi lailatul qadar. Ada hu di tengah-tengah 2 kalimat Allah. Sekali hu inilah yang buat ibadah kita bernilai khairu min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan. Allahu Allah, Allahu Allah. Ini disebut dengan zikir khafi. Ini disebut dengan takwa. At-taqwa hauna wa qalbul mu'min baitullah. Hatinya orang beriman rumahnya Allah. Hatinya orang yang beriman rumahnya Allah. Ini Allahu Allah, Allahu Allah. Cukup, buka matanya. Allah. Al-Fatihah. Suratul ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ini nama zikir khafi. Tidak ada bilangannya. Bebas, tidak terbatas ruang dan waktu. Kapan saja, di mana saja, sedang apa saja. Yang tadi dalam hati tidak usah disebutin lagi, cukup diingat saja. Kok ini nyebut sedang ijazah, beres ijazah, tidak sebutin lagi. Kapan saja, di mana saja, ikuti detak jantungmu ini. Pergi ke barat, ke timur, utara, selatan, terbang ke angkasa tinggi, terjun ke laut yang dalam untuk mencari dirimu. Maka maulid Nabi ini, ayo sama-sama kita sambung ilmu, sambung cinta, bahwa sesungguhnya kita semua mencintai Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah karenanya malam ini kita memperingati maulid dan mauludnya Nabi Muhammad. Ada orang yang menyebut maulid, ada maulud, dua-duanya benar. Maulid itu orang yang dilahirkannya, maulud ajarannya. Malam ini kita beringati maulid dan maulud Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lihat, baca la ilaha illallah, hurufnya 12. Lam 5, alif 5, 10, haknya 2, 12. Nabi lahir tanggal 12 Rabiul Awal, hijrah tanggal 12 Rabiul Awal, wafat tanggal 12 Rabiul Awal. Lahir Senin, hijrah Senin, wafat Senin. Bukan kebetulan, ketetapan namanya. La ilaha illallah, hurufnya 12.
Nabi lahir tanggal 12, hijrah tanggal 12, wafat tanggal 12. Muhammadun basyarun wa laysa kal basyari, tidak sama dengan manusia lainnya. Maka peringatan Maulid Nabi ini sebagai bukti kita cinta kepada Nabi. Karena cinta kepada Nabi ukuran iman kita kepada Allah. Pun begitu, bapak beriman kepada Allah, ibu beriman kepada Allah, ulun beriman kepada Allah. Iman kita ini ukuran kecintaan kita kepada Nabi. Semakin beriman kepada Allah, semakin cinta kepada Nabi. Kurang iman kepada Allah, kurang cinta kepada Nabi. Bahkan orang yang tidak pernah beriman kepada Allah, dia tidak akan pernah mencintai Nabi, tidak akan pernah mencintai Maulid Nabi, tidak akan pernah mencintai Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Tidak sempurna iman seseorang di antaramu semua sebelum dirimu mencintai Nabi, sebelum engkau mencintai Rasulullah, melebihi cintamu kepada anakmu, orang tuamu, serta manusia seluruhnya. Allahu Akbar. Tatkala kecintaan kita kepada Nabi di atas segala-galanya, maka orang seperti itulah yang akan merasakan, Allah karuniai, merasakan halawatil iman, manisnya iman, nikmatnya ibadah, lezatnya beramal, tulus ikhlas serta istiqamah. Maka ketika kita cinta kepada Nabi, kita juga cinta kepada Allah, cinta kepada Nabi. Man ahabba syai'an faqad aksara dzikruhu. Tentu banyak bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena ciri orang cinta kepada Nabi, cinta kepada Maulid Nabi. Ciri orang cinta kepada Nabi, cinta kepada solawat Nabi. Ciri orang benci kepada Nabi, benci kepada solawat Nabi. Ciri orang benci kepada Nabi, benci kepada Maulid Nabi. Pun begitu ciri cinta kepada Allah, tentu cinta zikir kepada Allah. Alamatu hubbillah hubbu zikrillah, wa alamatu ghadbillah ghadbu zikrillah. Ciri orang yang cinta kepada Allah, cinta, senang, suka zikir kepada Allah. Ciri orang yang benci kepada Allah, tidak suka kepada Allah, benci, tidak suka pula kepada zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka insya Allah yang cinta kepada Nabi rajin salawat, cinta kepada Allah rajin zikir, semua hidupnya pada berkah. Amin ya rabbal. Semua bisa pada ke Mekah. Yang belum ke Mekah segera ke Mekah. Yang sudah ke Mekah lagilah ke Mekah. Rajin tawaf ngelilingi Ka'bah, sa'i dari Safa ke Marwah, ziarah ke Madinah, ziarah ke Arafah, mabit di Muzdalifah, bisa lempar jumrah Aqabah, pulang punya rumah yang megah, punya harta berlimpah, kebeli mobil mewah, anaknya soleh solehah, keluarganya sakinah mawadah warahmah, istrinya nambah. Amin ya robbal. Amin ya robbal. Kenapa ibu nggak mau begini? Maksud ulun nambah solihah ibu. Kecintaan kita kepada Nabi tentu menjadi orang siapapun yang cinta Nabi. Tadi kata Baji Suharni lah, beliau sering menyebutkan tuh mukadimahnya, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, menjadi rahmat buat semesta. Rahmatan lil alamin itu simpelnya menjadi orang yang selalu memberi kasih sayang. Itu namanya rahmatil alamin. Bukan minta kasih sayang apalagi nyakiti orang. Cinta ke Nabi, pribadinya juga penyayang, Pak. Matanya jadi cinta, telinganya cinta, lidahnya cinta, gerak-geriknya semuanya adalah cinta dan kasih sayang. Itulah yang disebut dengan rahmatan lil alamin. Man yarham yurham. Siapa yang penyayang kata Nabi pasti disayang. Ibu bapak yang dirahmati Allah yang saya hormati, maka cinta kepada Nabi, kita memperingat Maulid Nabi sekaligus Maulud Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan bukan setahun sekali, tiap hari, bahkan tiap 5 waktu. Itu yang ulun bilang dari awal, dijajakan zikir dulu. Kenapa? Sebab mauludnya kita tiap hari.
Ketika kita baca zikir la ilaha illallah, otomatis saat kita berzikir jahar tadi kita memperingati maulid dan maulud Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah hurufnya 12, Pak. Otomatis. Dan raja zikir adalah la ilaha illallah. Kok sampai ke situ? Baik. Nih, lihat. Ulun mau nanya sebentar aja. Kita seringkali maulid Nabi, ya kah? Seringkali ada kalimat kita semua berharap mendapatkan syafaat Nabi Muhammad SAW. Ibu bapak pengen syafaat Nabi sekarang apa nanti? Ibu bapak pengen dapat magfirah, ampunan Allah sekarang apa nanti? Mikir dia. Pengen dapat hidayah Allah sekarang apa nanti? Pengen dapat ridha Allah sekarang apa nanti? Kan sudah tadi. Itulah tadi ijazah zikir jahar dan zikir khafi. Mau kemana pian? Inang zanahu, di tengah-tengah dahu itulah kansun. Jami asmaillah, jami sifatilah, jami afalillah. Mau kemana lagi pian? Alhamdulillah, maka tidak ada waktu untuk dia bersyukur. Nikmat mata dengan penglihatannya, telinga dengan pendengarannya, hidung dengan penciumannya, lidah dengan rasanya, tangan kaki dengan geraknya, tubuh dengan kemampuannya. Tiap hari kita menikmati sinar matahari, tiap siang malam menghirup oksigen, tiap hari minum sebotol air, segelas air, setetes air, ke sungai pula. Nah, kalau harus kontrak setetes air tuh berapa triliun rupiah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak ada waktu untuk kita bersyukur karena kita beriman kepada Allah, cinta kepada Nabi. Ucapkan alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihil mu'minin. Ini maulud namanya. Kan sering, bahkan tiap Jumat diajak, tiap sambutan diajak pula. Hadirin hadirat, mari pejabatnya, kiainya, mubalignya, kita tingkatkan iman dan takwa. Ditulis pula di spanduknya dengan maulid Nabi ini, mari kita tingkatkan iman takwa. Khutbah Jumat dibaca pula tiap Jumat. Jamaah salat Jumat rahimakumullah, sebelumnya setelah puji syukur mari kita tingkatkan iman takwa. Yuk tanya, sudah meningkat belum? Sudah tadi dikasih. Alhamdulillah. Nah, kenapa? Sebab yang dimaksud takwa, kata Nabi, at-taqwa hahuna. 3 kali Nabi menyebutnya, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna. Kata Nabi, takwa itu di sini, di sini, di sini. Nabi nunjukin 2 jari, menempelkan 2 jari ini di 2 jari di bawah susuk kirinya, yang ada duk-duk-duknya tadi. Makanya ulun kadang ngetrok mic-nya di sini, tidak juga di sini. Tapi kenapa di sini? Karena ada duduk apa namanya itu? Jantung. Menurut ilmu medis kedokteran, menurut bahasa ilmu tasawuf agama itu namanya qalbu. Menurut bahasa orang Melayu hati. Nah, apa bedanya hati ulun, jantung ulun dengan jantung binatang? Ayam, kambing, sapi dengan anjing sama-sama jantung. Binatang tidak ingat kepada Allah, manusia diberi akal, mesti ingat bukan di mulut, di hati. Tadi sudah dikasih semuanya. Alhamdulillah. Itu. Takwa di sini. Bukan di masjid, bukan di Ka'bah, bukan di Gua Hira, bukan di Masjid Haram, bukan di Masjid Nabawi, bukan di Mekah, di Madinah, di qalbu tadi. Nabi pun sama dijajakan. Baik, sebentar kita lihat. Ini esensi kita maulid Nabi, bahwa sesungguhnya kita peringatan maulid Nabi Muhammad SAW untuk mampu merayakan, juga mengamalkan, mensyukuri maulud Nabi Muhammad. Apa maulud? Ajaran Nabi. Ajaran Nabi ada berapa? 3 aja Pak ajaran Nabi. Itu di dalam kitab Kutubus Sittah, mukadimahnya hadis tentang itu. Buka aja sendiri. Arkanuddin salasun, bahasa Jawanya utawi rukune agama salasun iketelu. Nah, gitu. Rukun agama itu 3 Pak. Iman, Islam, ihsan. Apa katanya Bu? Iman, Islam, ihsan. Jangan malu-malu. Ulun hendak nanya kepada pian semualah, Pak. Yang membawa ajaran ke Nusantara ini apa? Yang membawa ajaran ke Kalimantan ini apa? Ustaz,
Ya, pikir bareng-bareng. Suara, Pak. Kalau nggak ada suara nggak nyampe ajaran ini, ya kah? Lah, siapa yang ngasih suara? Allah. Kenapa pelit sama suara? Ajaran Nabi iman, Islam, ihsan. Ulangi apa katanya? Iman, Islam, ihsan. 3 Pak. Tidak bisa dipisah-pisah. Ini terintegrasi namanya. Nggak bisa dipisah-pisah. Itu baru rukun agama. Seperti rukun nikah. Harus cukup rukunnya, tidak boleh kurangi. Nggak apa-apa kurang 1 rukun nikah sah. Zina seumur hidup itu. Nggak boleh dipisah-pisah, tetap sama rukun agama juga 3. Iman, Islam, ihsan. Itu maulud Nabi, Pak, ajaran Nabi. Iman 6, Islam 5, 6 tambah 5 11, ihsan 1. Anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Ibadah kepada Allah seakan-akan menatap kepadanya. Tak bisa juga, tak ada yang bimbingkan, tak ada yang ngajarinya, tak ada yang jajakannya. Tidak punya surat Al-Kahfi ayat 17, mayyadil wal mutad bahwa mayudlil falam tajidalahu waliya mursyida. Tidak ada wali mursyidnya. Tetap Allah menatap kita. Ihsan, jadi iman 6, Islam 5, ihsan 1, jumlahnya 12, Pak. Kalau orang berpegang teguh dengan 12 ini, dia tidak akan celaka 12. Tidak ada. Tapi kenapa banyak orang berkelahi dengan saudara? Musuhan gara-gara buta warisan, dengan tetangga, dengan orang lain, syirik, dengki, benci, hasud, fitnah, dendam, zalim, dan seterusnya. Karena kedada isanna dalam kalbunya. Sebagai fakta hari ini, bukti nyata di Timur Tengah udah berapa tahun belum selesai. Palestina, Libya, Kuwait, Irak, Lebanon, Suriah, Yaman, dengan Saudi pun masih, Pak, sebunuh-bunuhan sesama Muslim. Kenapa hancur berantakan begitu? Itulah pentingnya kita maulid Nabi ini, karena dijauhkannya umat nih dari ihsan, dikhurafatkan, dimusyrikan. Oke, kita lihat. Makanya ulun hendak ngomong begini, Pak, kejayaan, kekuatan peradaban dunia Islam itu ada pada 2, Pak. 1 ada pada thariqah, yang kedua ada pada kecintaan umat kepada nabinya. Maka jauhkan manusia dari 2 ini. Kada usah berihsan, kada usah bertasawuf, kada usah berthariqah, bid'ah, musyrik, khurafat, kuburiyun, dan seterusnya. Terus jauhkan umat dari kegiatan yang buat Nabi, maulid bid'ah, pengajian salatan sendiri bid'ah, Isra Mi'raj, tahlil bid'ah semua, jauhlah sudah. Nah, hari ini kita buka bareng-bareng ajar Nabi itu utuh, Pak. Iman, Islam, ihsan, tidak bisa dipisah-pisah itu. Nah, iman itu bicara tentang akidah, tentang tauhid, ilmu kalam, turunannya tuh firqah. Ada paham Khawarij, ada paham Mu'tazilah, ada paham Jabariyah, ada paham Qadariyah, ada paham Murji'ah, ada paham Wahabiyah, ada paham Syiah, ada Ahlussunnah wal Jamaah. Ini lagi bicara tentang iman. Islam, fikih, madhab, madhab, ada madhab Hanafi, ada madhab Maliki, ada madhab Syafi'i, ada madhab Hanbali. Ini lagi bicara tentang Islam, gitu loh, Pak. Ihsan ilmunya tasawuf, prakteknya thariqah. Ingat, ahli ilmu tasawuf dengan ahli tasawuf berbeda. Kalau ahli ilmu tasawuf pengamat, ya komentator, memeriksa orang lain. Nah, itu ahli ilmu namanya. Kalau ahli tasawuf, dia praktek. Di mana prakteknya? Dia thariqah. Makanya di NU, ya apa katanya? NU, ingat bukan NU, Pak, salah, bukan alif, pakai ain. NU, nah itu yang benar. Kalau N pakai alif, beda artinya. Ulama, alim, tahu, pandai. Kalau alim, pedih, adzabun alim, siksa yang pedih. Nah, alim bukan ulama, orang yang ngerti, yang tahu, yang pandai. Makanya istilahnya nyebut NU, bukan NU, Pak. NU. Terus kalau majelis ulama MUI. Itu yang benar itu. Biar jadi imam salah baca, salah juga artinya. Alhamdulillah jadi alhamdulillah, lain artinya. Di NU, Pak, ada Jatman, tinggal buka aja Google. Di Jatman, Jatman itu singkatan Jamiah Ahlu Thariqah Mu'tabarah An-Nahdiyah. Ada 43 thariqah yang mu'tabarah.
mu'tabar itu jelas sanadnya bersambung sampai kepada Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuh ada Sajiliyah, ada Syaftariyah, ada Tijaniyah, ada Idrusiyah, ada Hadadiyah, ada Ba'lawiyah, ada Syamaniyah, ada Khalwatiyah, ada Syamaniyah Khalwatiyah, ada Qadiriyah, ada Naqsyabandiyah saja, ada Qadiriyah Naqsyabandiyah. Terus ini lagi bicara ihsan. Maka Allah nyatakan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 208. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu bisilmi kafah. Wahai orang-orang yang beriman, udkhulu bil amr tuh Pak, jamak perintah. Bil amr itu perintah Allah. Ilmu ushul fikih menyebutkan al-aslu fil amri lil wujub, suatu perintah pada dasarnya wajib. Udkhulu bisilmi kafah, masuklah kalian semua kepada Islam secara kafah, secara keseluruhan. Mana keseluruhan? Iman, Islam, ihsan. Kan sudah beriman Pak Ustaz. Kok diperintah lagi ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman. Pak, Ibu, dalam Al-Qur'an kita mencari ayat sampai botak kepala nyari ayat dalam Al-Qur'an nyuruh orang kafir masuk Islam secara kafah. Kada bakal ketemu. Tidak akan pernah ketemu, Pak. Yang ada lakum dinukum waliyadin. Untukmu agamamu, untukku agamaku. Masuk. Lewat mana? Jendela. Itu maling namanya. Lewat pintu, Pak. Pintu Ka'bah cuma satu. Pintu Ka'bah cuma satu. Pintu untuk menyempurnakan rukun agamamu tadi. Itu tadi yang sudah kita laksanakan. Ijazah itu istilah orang NU. Bahasa Nabi namanya talqin. Alhamdulillah. Sudah. Kenapa? Sebab kata Nabi, lihat Pak. Wa kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yulaqinu hadhil kalimata thayyibah li tasfiyati qulubihim wa tazkiyati nufusihim wa isalihim ila al-hadratil ilahiyyah wa sa'adatil qudsiyah. Nabi Muhammad mentalkinkan kalimat thayyibah la ilaha illallah kepada seluruh sahabatnya. Ketika ngomong him, taglib, istrinya ke bawah, anak-anak cucunya semua terbawa, tertalkin oleh Rasulullah. Tujuannya untuk apa? Satu, membersihkan hati, bitasbiyati qulubihim. Yang kedua, wa tazkiyati nufusihim, membersihkan jiwanya. Yang ketiga, wa isolihim ilal hadratil ilahiyyah, usul sampai kepada Allah. Yang keempat, wa sa'adatil qudsiyah, untuk kebahagiaan yang suci. Sampai kepada Allah, bukan ke barat, ke timur, utara, selatan, Pak. Sampai kepada Allah, bukan ke Mekah. Talqin yang tadi. Ingat itulah mati. Ingat adalah kendaraan tercepat, lebih cepat daripada kata cepat itu sendiri. Matahari kecepatan mataharinya sudah bisa diukur oleh profesor doktor. Kecepatan suara bisa diukur oleh profesor doktor. Kecepatan angin terukur, tapi kecepatan ingat tidak ada profesor yang bisa mengukur kecepatannya. Nah, Ibu sudah alhamdulillah. Ustaz mungkin tadi talqin, Bu. Udah, ulun kasih tahu. Ini talqin ini ajaran Nabi. Orang yang paling cerdas sekolong langit siapa, Pak? Sayyidina Ali karramallahu wajhah, sahabat Nabi. Beliau orang paling cerdas. Ya Rasulullah, lihat Sayyidina Ali, orang paling cerdas sekolong langit, minta kepada Nabi, ya Rasulullah, berikan kepadaku, sampaikan kepadaku kalimat termudah, terutama, tercepat. Tiga lihat nih, termudah, terutama, tercepat menuju Allah. Kata Sayyidina Ali. Maka kata Nabi, wahai Ali, kemari di hadapan Rasul, tundukkan kepalamu, ghamid ainaika, kemudian pejamkan matamu, sumakul la ilaha sampai 3 kali. Ijazah talqin bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gitu. Apa usah talqin? Ibu nih udah, Bu. Ibu. Jelas suaranya ini? Jelas. Talqin itu bahasa Arab. Bahasa Arab dari kata laqona yulaqinu talqinan, sinonim dengan ta'lim. Ta'lim dari kata allama yu'alimu ta'liman. Apa artinya? Belajar. Tempat belajar namanya majelis. Ta'lim gurunya, mu'alim muridnya, muta'alim yang diajarkannya seluruh ilmu dari TPA, TK, SD, SMP, SMA 1, S2, S3 tuh sampai jadi doktor, profesor, kiai, dai, ustadz, mubalek, itu hasil taklim.
sasarannya alim, tahu. Kalau talqin khusus menjajakan zikir tadi, menyampaikan zikir tadi, la ilaha. Surat Muhammad ayat 19, fa'lam annahu la ilaha. Rajanya zikir la ilaha. Dalam kitab Al-Bukhari tafsirnya jilid yang pertama 124.000 nabi, sama Pak, misinya diutus ke alam dunia membawa talqin la ilaha. Allah 313 rasul sama, yang wajib ketahui 25 nabi, semua sama misinya membawa talqin la ilaha. Para sahabat, para ausisilah semua membawa talqin la ilaha. Nah, coba kalau nyebut la ilaha illallah Pak, kafir juga bisa, anak kecil juga bisa, burung beok juga bisa nyebut la ilaha illallah maka ditalqinkan. Tadi sudah talqin itu satu, memasukkan cahaya la ilaha illallah ke dalam ruh kita yang ngontrak dalam saat ini, supaya ruh jismani kita telah bersama ditempati oleh cahaya la ilaha illallah, maka habis kontrak pun dijemput, dibersamai dengan la ilaha, kembali kepada la ilaha. Itu di saat sakaratul maut, mulut juga bisa ngomong lagi walaupun pintar ceramahnya, tangannya nggak bisa gerak sholat zakat lagi, tapi nyawa masih ada dalam badanmu. Tetap kata Allah, wala tamutunna illa wa antum muslimun, jangan kau mati kecuali dalam keadaan muslim. Bagaimana caranya? Nyawa masih ada, tidak bisa ngapa-ngapain lagi. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin, kata Allah, ibadah kepada Allah sampai lepas nyawa berderagamu. Gimana caranya? Nyawa masih ada. Ini yang disebut tadi, illa man atallaha biqalbin salim wa ja'a biqalbin munib, hati yang kembali. Nah, ini kembali, sudah coba kembali. Alhamdulillah. Kembali itu bukan dikubur, Bu, Pak. Kalau dikubur mah dikembalikan. Surah Toha ayat 55. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum. Balik itu bukan dikubur, bukan balik, dibalikin, dipulangin, kecuali ada mayat jalan sendiri. Dah, saya pulang duluan ya. Bener pulang, bohong itu, dongeng. Faktanya apa? Digotong. Kenapa digotong? Sudah tidak ada gunanya lagi. Cantik gak ada gunanya, ganteng gak ada gunanya, kaya gak ada gunanya, keren gak ada gunanya, yang pinter gak ada gunanya, apalagi yang goblok gak ada gunanya. Dibalikin. Ini merobot kontrakan bekas. Balikin sudah tadi. Bukan ke barat, ke timur, ke selatan, ke dalam dirimu sendiri. Alhamdulillah. Nah, sederhana itu sudah diberikan. Itu namanya syafaat Nabi. Syafaat Nabi itu ini, maghfirah itu ini, ridha Allah itu ini. Kata Nabi, absyiru fa inna dzunubakum maghfurun. Sampaikan kepada mereka semua yang sudah disampaikan talqinnya, kabar gembira bahwa dosanya bersih semuanya. Sejak kapan Anda masuk Islam? Sejak talqin. Alhamdulillah. Umar bin Khattab kurang apa dosanya, Pak? Orang yang paling brengsek zaman Nabi, sampai Nabi mau disembelihnya siapa? Umar bin Khattab, anak perempuan dikubur hidup-hidup. Tapi Rasul mengatakan, Umar bersamaku tanpa hisab. Setelah dia bertalqin di hadapan kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak seberapa kelihatannya ya tadi, tapi sudah selesai semuanya. Alhamdulillah. Kapan saja, di mana saja, ingat-ingat di sini. Kalau orang belum punya ini, sholatnya tidak sampai kepada Allah. Hanya sampai sejadah, lutut sampai sejadah, kening sampai sejadah, telapak tangan sampai sejadah. Sekalipun pindah ke Mekah, emang sampai kepada Allah? Belum tentu. Walaupun pindah sekalipun ke Mekah, tetap ditunggu. Surat Al-Anfal ayat 35. Wa ma kana salatuhum 'indal baiti illa muka'aw wa tasdiyah fadzuqul 'adzaba bima kuntum takfurun. Tetap aja walaupun kepala nempel ke dinding Ka'bah, kening nempel ke lantai Ka'bah, dianggap siulan dan tepuk-tepuk tangan saja. Pak Haji yang sudah pernah ke Mekah kan nggak pernah lihat orang di depan Ka'bah Allahu Akbar bersiul, nggak pernah, atau pak nggak pernah. Artinya muka menghadap, hatimu kemana-mana. Ingat janda, ingat proyek. Sama orang sholat, orang sholat nih kalau belum punya ini, sholatnya sampai sejadah. Allah sampai 4 kali. Bukan bagus itu mah, Bang Tommy. Was-was itu namanya kalau diobati. Allah diwaswisu fi. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillah. Allahu Akbar. Ya Allah, duit yang 10.000 di dompet kemana ya? Samiallahu liman hamidah. Oh, apa di laci ya, di anu meja itu. Allahu Akbar, sujud. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Medok bagus bacanya Bapak, tapi pikirannya, hatinya, oh, dibawa si Dede ke warung. Allahu Akbar. Rabbi firli warham. Allah
tapi kan cuman jajannya 2.000 lah, sisanya 8.000 kemana, lumayan buat beli seblak. Allahu Akbar, at-tahiyatul mubarakatus sholat. Bagus baca nama. Sudah dibayar hutang ke warung, sisanya baru inget dia. Tuh muka menghadap, hatimu kemana-mana. Maka ketika sholat, bacaan mesti dibenerin, syariatnya mesti dibenerin. Sholat raga namanya. Ini nyalain, ini Pak, ini sebut dengan alladzina hum ala sholatihim daimun. Sholat daim ini setanggeng. Ketika orang berdakwah, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi, sholat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Benar itu, tapi ketika sholat aja, pulang dari masjid berantem lagi dia, ngomongin orang lagi dia, berkelahi lagi dia. Kenapa? Baca ayatnya belum selesai, terusin bacanya. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wala zikrullahi akbar. Sholat mencegah keji dan mungkar, wala zikr, karena hatinya ada zikir yang akbar. Zikir yang akbar itu ini. Zikir dalam hatimu itu yang tak terbatas oleh ruang dan waktu, tidak terhalang oleh siapapun, tidak terhalang oleh apapun, kapan saja, di mana saja. Yang namanya khusyuk ini, Pak. Allah, khusyuk tidak harus ngerti terjemahannya sholat itu. Kalau memang harus khusyuk sebagai pakai terjemahan, ganti sholatnya pakai bahasa Indonesia. Tidak, Pak. Khusyuk itu ini, makanya tadi sudah sampaikan, sudah terangkan. Yang namanya khusyuk ini tadi. Allahu dalam hati saja. Itu detak jantung mah. Jahar bak ketukan. La ilaha illallah. Kopi juga sama. Allahu dalam hatimu yang sebut khusyuk itu ini. Enggak harus ngerti terjemahannya. Khusyuk tidak harus tuli, khusyuk tidak harus buta. Terdengar, terlihat, tapi tidak terganggu oleh yang terdengar terlihat itu. Kalau belum punya ini, ya kalau sudah punya mah jangan terlalu liar-liar amat lah. Copot, buru pulang lagi ke sini gitu. Apalagi kalau imam bacanya panjang di masjid haram, Allahu Akbar, sudah Fatihah baca, Bismillahirrahmanirrahim, Alif Lam Ra, tilka ayatul kitabil mubin, inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum taqimun, nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasas bima ahwayna ilaik hadal Quran wa in kunta min qablihi laminal ghafilin. Panjang dah. Semakin panjang imam baca semakin ngelamun di belakang tuh. Ngelamun makmumnya. Waduh, janda coy. Saat proyek gua gimana nih udah kemana-mana. Kok tahu pengalaman saya itu mah begitu. Ulun yang begitu. Nah, sekarang sudah punya salatnya. Habisin Qur'annya, kita sudah punya. Salat aja. Tadi sudah dikasih awal gitu ya, kapan saja di mana saja. Ini Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Silakan terdalam lagi, di sini banyak gurunya. Ini tabaruk saja biar tahu aja. Di sini banyak, kenapa? Setiap zamannya pasti ada alusilsilah. Baik, sebelum saya tutup, nggak apa-apa, penting. Manusia ini makhluk langit, makhluk ruh. Sama Pak, nih Maulid Nabi yang baca burdah, yang baca bernyanyi kan sering baca Nabi Muhammad itu wa qalbuhu lam yanam wal ainu qad na'isan wa la yurazilluhu bi syamsi batani. Nabi matanya merem tapi tidak pernah tidur hatinya. Kalau belum talqin kadang-kadang tahu walaupun kiai ceramahnya hebat. Nabi itu matanya merem tapi hatinya tidak pernah tidur. Ya, Nabi sudah tidak tidur. Kenapa? Halo? Oh, kalau orang mutakin walaupun hebat ceramahnya, kada bisa ngejelasin dia. Kalau Nabi sholat, kita sholat. Ya kan? Nabi puasa, kita puasa. Nabi umrah haji, kita umrah haji. Nabi mi'raj. Jawab. Kita bingung dia. Mi'raj, Pak. Mana mi'rajnya? Ilmu hakikat namanya. Walaupun bodoh, kita sudah pulang. Gitu. Alhamdulillah. Sederhana Pak, penting. Ismu zat, ismu hak. Iqra itu zikir jahar. Bismi rabbika zikir khofi. Biar nih kadang-kadang juga. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra itu zikir jahar Pak. Bismi zikir khofi. Kalau orang belum punya ini Pak, belum punya takwa, maka maaf dari batin. Ketika orang punya takwa tanpa melalui talqin, berarti orang itu lebih hebat daripada Nabi Muhammad. Na'udzubillah min dzalik. Nabi talqin Pak. Tadi kayak tadi sederhana sebenarnya Mas. Singkat saja, ikuti kaifiatnya selesai. Halo?
Kepada siapa Nabi matalkinnya? Kepada wakil Allah, Ruhul Amin. Siapa? Jibril. Sahabat oleh Nabi dan seterusnya. Maka yang perlu saya sampaikan, manusia ini makhluk langit dengan Rahman Rahimnya Allah, dengan kasih sayang Allah, diberi jasad lengkap, instrumen semuanya ada. Latifatul akhfanya, nafsinya, kolabnya, kopinya, ruhinya, siri kolbinya, itu semua ada di situ. Diturunkan ke planet bumi ini untuk 3 saja Pak syaratnya. Untuk apa? 3 syarat. 1, mengenal dirinya sendiri, mengenal Tuhannya, dan tahu jalan pulang. Cuma 3 aja syaratnya, walaupun banyak manusia abaikan dengan 3 syarat. Kenapa? Sibuk bertuhan kepada yang lain. Dan setiap zamannya Allah utus utusan Allah. Setelah masa kenabian ditutup oleh Allah dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang ada naibun nabi, pengganti nabi. Siapa pengganti nabi? Sahabat. Pengganti sahabat tabi'in, pengganti tabi'in, tabi'ut tabi'in, terus tabi'ut tabi'in sampai sekarang tetap ada Pak. Itu yang disebut dengan ahlul silah. Kata Allah, wa'tasimu bihablillah, berpegang teguhlah kalian semua kepada tali Allah. Apa tali Allah? Kata Tuhan Syadul Qadir dalam kitab Surah Asrar disebutkan tali Allah adalah ahlul silah. Maka cinta kepada Nabi silaturahmi, cinta kepada Nabi silaturahmi ngaji, dan cinta kepada Nabi harus tawasul sebagai al-sunnah wal jamaah. Tawasul lah ya. Setiap zamannya Allah utus Pak, di Kalimantan banyak. Pasti dari abah guru ada penerusnya. Cari dari guru dari guru mursyid itu ada penerusnya yang kirkohnya kepada dia sebagai ahlu sisilah, minta ijazahnya ke sana. Gitu. Supaya apa? Di munasabati tarbiyah ada proses pendidikannya. Wajib, kata siapa? Kata Syekh Abdul Qadir, kata Imam Sya'roni disebutkan dalam kitab Anwarul Qudsiyah, wal wajib alal insanil hayy talabu hayatil qalbi minasyakil hayy qabla fautil waqti. Wajib buat manusia yang hidup ini, hidup yang ada jasadnya, mencari penghidup hati kepada Syekh Mursyid yang hidup sebelum habis kontrak. Yang hidup itu terlihat rukunya, terlihat sujudnya, kedengaran suaranya, bisa disentuh tangannya, bisa dicium tangannya. Harus amalkan surat Al-Kahfi ayat 17 dulu Pak. Wa may yahdillahu fahuwal muhtadi. Siapa yang dapat petunjuk maka dia akan bertemu dengan guru mursyidnya. Yahdillahu liduri may yasha. Wa may yudlil, enggak bisa direkayasa. Kalau memang sudah tersesat tidak akan bisa. Falan tajidalahu waliya mursyida, tidak akan dipertemukan. Kita sudah semua alhamdulillah ya. Maulid Nabi orangnya, maulud ajarannya. Ajaran ini Pak, iman, Islam, ihsan. Tuh, sedikit sederhana. InsyaAllah berkah buat semuanya. Sebab yang nama takwa ini, yang namanya nuzul Quran, bibit Quran ini, Lailatul Qadar ini. Maka kalau orang belum talqin sampai Lailatul Qadar, tidak akan ketemu dengan Lailatul Qadar. Ke masjid katanya tanggal 21, 23, 25, 27, 29. Itikaf, pindah-pindah masjidnya cari yang besar. Tetap dapat Lailatul Qadar, ngelamun yang ada mikirin janda dia. Lailatul Qadar ini setiap detik dapat saja Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu malam ketetapan, bukan malam-malam begini saja. Sekarang malam di Arab masih pagi, masih sore, Pak. Sekarang malam di Eropa masih siang jam 12 sekarang ini. Lailatul Qadar pada malam ketetapan itu ada yang menetapkan. Nabi bersahabat, sahabat bernabi terus sampai sekarang, namanya ahlus silah. Begitu. Ini yang disebut dengan Lailatul Qadar. Idul Fitri ini Idul Fitri. Makanya kalau belum punya ini masih disebut semoga. Ramadan tujuannya puasa la'allakum tattaqun, semoga bertakwa, masih semoga Pak. Kenapa belum talqin? Kok semoga beres lebaran Idul Fitri berkelahi lagi dia. Makanya semoga takwanya masih semoga. Ini mah bukan ajaran semoga, ajaran kanjeng Nabi Muhammad. Dan ini bukan ajaran baru mah bid'ah. Ini ajaran bekas asusila, bekas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu maulid dan maulud ini semuanya berkah, segalanya, semuanya selamanya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ini saja. Mohon ampun maaf. Insyaallah sambung doa. Ulun hanya nitip guru ulun aja di sini. Guru Haji Muhammad Surdi itu guru ulun yang menyambungkan sanad ijazah salawat saya sampai kepada ahbab guru sekumpul. Tidak ngarang-ngarang, tidak menemu beli buku, tidak, langsung ijazah. Alhamdulillah. Makanya ulun sambung cinta aja buat keluarga besar di sini di Kota Bangun.
Ulun punya guru, orang tidak tahu itu gurunya Mamang Dai, siapa namanya, Haji Muhammad Surdi, yang menyambungkan ijazah sanad saya kepada Abah Garut Sukupul, ijazah sholawat. Karena sholawat itu banyak Pak, ribu sholawat, jutaan, miliaran, ribuan sholawat. Tapi ada sholawat pasportnya kada dikasih kepada murid, kepada murid biasa, tapi kepada murid jadi. Kan ada jadi murid, ada murid jadi, diberikan hanya kepada khiyarukum, itu adalah murid jadi namanya. Nah Guru Haji Surdi itu murid jadinya itu, cuman kadang nampaknya aja begitu. Nah, murid jadinya Abah Guru. Dan ulun sudah membangun peradaban di Sumatera. Alhamdulillah berkah karomahnya Abah Guru juga. Makanya cintai Nabi, banyak selawat. Cinta Allah, berbanyak zikir. Zikir jaharnya kayak tadi, la ilaha illallah. Di mana saja, boleh sendiri, boleh berjamaah. Ingat senapas-senapas. La ilaha 3 kali, la. Selanjutnya ke sana, tinggal 165. Lebih banyak, lebih baik. La ilaha illallah, la ilaha. Senapas-senapas supaya kerasa. Kalau senapas-senapas, minum seteguk-seteguk, makan sesuap-sesuap, hidup sehari-hari, tidak ada hidup 2 hari, sehari-hari. Zikir juga senapas-senapas. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Senapas-senapas, lepas tuh nyawanya, Allah bersama dengan la ilallah. Masih hidup, la itu hidup mati bersama dengan la ilaha. Gitu maksudnya, panjang kajian ini. Belum lagi latifatul akhfa, latifatul nafsi, latifatul qalb, latifatul khafi, latifatul ruhi, latifatul siri dan qalbi. Panjang sudah, tidak apa-apa, cukup ini penghantar. Belajar masing-masing cinta Nabi, terus sibuk berbagai diri, rajin ngaji, kabar saja, dimana saja, insya Allah berkah segalanya semuanya selamanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.